Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, karena hari ini adalah pesta jubileum 125 tahun Jending HKBP. Kita bersyukur Bapak, Ibu, Saudara. Tanda rasa syukur kita secara HKBP, secara dunia merayakan hari ini jubileum 125 tahun Jending HKBP. Karena itu kita bersalaman Bapak Ibu antara yang satu dengan yang lain maupun ke belakang. Tanda sukacita kita Bapak Ibu untuk hari ini jubileum 125 tahun Jending HKBP. Selamat bagi kita Bapak Ibu yang saat ini Tuhan perkenankan secara HKBP, secara dunia. Dan hari ini dirayakan di Pematang Siantar, dipusatkan di Jalan Gereja, di kantor Jending HKBP kita pada saat ini yang dipimpin oleh Opui Eporus dan semua para pimpinan HKBP. Karena itu Bapak Ibu, kita nanti sore juga untuk pesta secara puncak. Karena itu ada yel-yel sending dulu, Amang Inang, sampai 3 kali nanti kami katakan kobarkan sending, sending bersinar. Jadi kita latih minggu ini dan minggu nanti sore kita juga akan mengatakan yel-yel sending kita. Kobarkan sending, kobarkan sending, kobarkan sending. Terima kasih. Amang Inang, firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini 30 Juni 2024 pada pesta sending 125 tahun HKBP, yaitu dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang kedua sampai dengan ke-6. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur secara HKBP pada saat ini pada jubileum 125 tahun Jending HKBP. Tentu Bapak Ibu, inilah kita HKBP dari buah pekabaran Injil dari para tuan pendeta yang datang dari Amerika, Inggris, Jerman pada khususnya yang lebih berhasil. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, apa maksud Tuhan kepada kita sehingga mengetuk pintu hati daripada pemberita-pemberita Injil. Itu juga menjadi topik kita. Kamu adalah surat Kristus, hamudo surat ni Kristus. Artinya Bapak Ibu, Tuhan mau melihat dari kerajaannya bahwa kita adalah
bangsa Batak yang dalam kekelaman, yang dalam kegelapan, yang kita masih dalam dunia okultisme, kita masih menyembah berhala-berhala, mungkin juga pohon beringin, mungkin juga arwah-arwah nenek moyang kita, dan dimungkinkan kita memberikan sesajen. Tuhan mau melihat akan diubah semua pemikiran orang Batak. Tuhan akan melihat bahwa orang Batak akan menjadi surat Kristus yang terbuka, yang akan dibaca oleh seluruh orang. Itulah maksud Tuhan Bapak Ibu, sehingga 1899 kita mulai, setelah kita diinjili, setelah kita menjadi Huria, Kristen Batak, Protestan, kita ada tugas amanat agung dari Kristus. Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Bagaimana kita lihat Bapak Ibu, dari para tuan pendeta yang datang dari Amerika, Munson dan Liman, yang mereka dengan gigih, ternyata sebelum Injil disampaikan di Lubuk Pining, Tarutung, ternyata mereka mendapat suatu rintangan karena sebuah kekurangan makanan. Mereka tadinya menembak kijang, ternyata di situ ada seorang ibu Namboru Raja Panggelebe Lumban Tubing, ternyata sasaran tembakan itu sehingga tertembak Namboru Raja Panggelebe Lumban Tubing, sehingga pada malam sore hari di mana Namboru kita dicari ternyata sudah meninggal. Dan ada 2 orang di situ, para tuan pendeta inilah menjadi sasaran dan mereka dibunuh oleh orang-orang Batak. Sehingga pada tahun 1834 dikatakan orang-orang Batak adalah kanibal di seantero dunia. Bayangkan image kita Bapak Ibu sebagai orang Batak adalah kanibal karena memakan 2 pendeta Amerika yang mati pada saat itu. Ternyata kita membunuh. Jadi dikubur di Lubuk Pining itu menjadi suatu momen sejarah bagi Bapak Ibu ketika kita dari Tarutung antara ke Sibolga. Di situ ada dibuat suatu juga tempatnya supaya kita dapat berziarah ke sana juga. Artinya bagaimana ketika itu terjadi, orang-orang Batak di Lubuk Pining tidak menjadi sesuatu yang terbaik. Kehidupan mereka menjadi terpuruk. Dan usia-usia para orang-orang tua pada hakikatnya menjadi sedikit. Anak-anak mereka tidak maju pada ketika itu. Ternyata mereka merenung siapa yang salah. Apa yang salah dengan kami, dengan kehidupan kami, dengan cocok tanam kami, dengan pertanian kami, dengan hasil jerih kami, dengan anak-anak kami tidak berhasil. Ternyata mereka merenung Bapak Ibu, mereka melihat bahwa di era tahun 1834 bahwa opung-opung kami membunuh 2 pendeta pada ketika itu, sehingga mereka mau bertobat, mau merenung, mau minta maaf kepada Tuhan. Ternyata Tuhan kita itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar. Yesus yang kita imani itu adalah Yesus yang iba akan siapa yang meminta. Di dalam seru minta tolong dalam doa. Ternyata mulai dari era tahun 1960-an. Teman-teman, saudara-saudara kita, khususnya marga Lumban Tubing, menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Mereka dengan hasil-hasil tanaman, dengan anak-anak mereka yang sudah berhasil dan usia-usia yang diberkati Tuhan. Dan ternyata sampai hari ini Bapak Ibu sudah banyak dari kalangan pendeta HKBP, dari putra-putri Lubuk Pining, khususnya marga Lumban Tubing. Demikian halnya setelah itu bagaimana dengan pemberita-pemberita Injil juga. HKBP Heine
Klamer, Beth Van Assel, yang mereka bertemu di Parasorat, di Akola untuk membuat tatanan-tatanan pekerjaan para tuan pendeta. Tetapi karena kita sudah duluan dari teman kita seberang di sana, sehingga kurang berhasil di Akola pada umumnya. Setelah itu datangnya di hari kematian dari pendeta Munson dan Liman, disitulah Bapak Ibu lahirnya Opui Il Nomensen. Dulunya datang dari Jerman, kita bayangkan dengan kapal laut, dengan begitu gelombang laut dalam 100 hari sampai ke Barus, sampai ke Bukit Siatas Barita. Kita tahu di situ berdoa. Dia juga ditawan kita orang Batak. Ini adalah Nepis, ini adalah mata-mata orang-orang Belanda, orang-orang Eropa. Mari kita bunuh. Ternyata mau dibunuh. Dibain marsuhi apang na opat, mereka sudah memukul dengan gendang-gendang kita, mereka sudah menari-nari, manortor akan disembelih, akan dipersembahkan di Bukit Siatas Barita. Ternyata Tuhan lain dari apa yang kita buat sebagai orang Batak, sehingga guru akanang udan begitu dahsyat, sehingga tidak terjadi semua orang Batak pontang-panting pergi semuanya. Ternyata itu menjadi suatu keheranan dari Tuhan kepada kita, sehingga Opuina Jolo berdoa di kita itu di tempat berkhotbah sekarang, berdoa, hidup mati saya adalah di tanah Batak. Sehingga dia ada keajaiban Bapak Ibu, jangan dong dupi ula-ula busi, tetapi lonceng gereja di Rura Silindung sudah berdentangan. Tuang, tuang, ima, hahumion, keajaiban Tuhan, sehingga Opui Nomensen menjadi rasul orang Batak, Bapak Ibu, sampai akhir hayatnya dia juga di tanah Batak. Itu juga yang kita lihat dari epistel, bagaimana racun. Kita tahu ada Tuan Pakur adalah seekor anjing yang dikubur dengan bersama-sama dengan Opui Nomensen di Sigupar Porsea. Kalau kita ke sana Bapak Ibu ziarah, kok ada ini kuburan anjing. Ternyata itu pergi Opui Nomensen ke suatu tempat dan pengawalnya adalah Tuan Sipakur atau anjing ini, maaf Bapak Ibu. Disuguhkan makanan kepada Opui, tetapi sudah dicampur dengan racun. Ternyata yang duluan adalah Tuan Sipakur. Anjing itu yang menerkam makanan tersebut, sehingga Tuan Sipakur atau anjing tersebut menjadi mati. Jadi itu menjadi dikubur di Sigupar dekat kuburan Opui Nomensen. Jadi bagaimana kuasa Tuhan Bapak Ibu kepada kita sebagai orang Batak. Dang lomorohani tuhatai, iko manguludo, iko sahado berita nauli di Tanah Batak harus menjadi jemaat yang misioner. Bapak Ibu Saudara, itu juga lah yang menjadi topik minggu kita. Kamu adalah surat Kristus, hamudo surat ni Kristus, kata Rasul Paulus ketika dia memberikan suatu pelajaran pemberitaan Injil kepada orang-orang Korintus. Kita tahu Bapak Ibu, dengan dunia perdagangan, dengan ilmu mereka, dengan hedonisme mereka, dengan juga tingkah laku mereka, dengan kebejatan moral, dengan juga yang disediakan 1000 perempuan-perempuan dursila menjadi sesuatu kehidupan di kota Korintus pada saat itu. Tetapi Rasul Paulus mengubah semuanya itu Bapak Ibu, sehingga terjadi luar biasa keajaiban Tuhan, sehingga mereka dimampukan menjadi orang-orang yang bertobat, orang-orang yang dimampukan mengenal Kristus oleh buah pelayanan
pemberitaan dari Rasul Paulus pada ketika itu. Dia menggugah, dia membuat suasana menjadi yang terbaik. Gabe nai baru nasida, gabe parpakuling nai baru. Jadi etika kehidupan yang bisa dilihat. Ternyata dari itu juga banyak para guru-guru palsu. Siapakah ini Rasul Paulus? Kok bisa dia memberitakan Injil? Kapan dia dinobatkan menjadi rasul, pemberita Injil? Kapan? Mana suratnya? Mana rekomendasi dari siapa dia menjadi seorang pemberita Injil, menjadi rasul? Kata guru-guru palsu. Ternyata dia katakan, rekomendasi saya adalah jemaat. Kamu adalah surat pujian, kamu yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Itulah rekomendasi dari Rasul Paulus. Bapak Ibu, setelah Kristus menangkap dia dalam perjalanan ke Damaskus, Tuhan memilih dia. Artinya langsung Kristus yang memanggil nama Zoibana gabe apostel. Tetapi guru-guru palsu meragukan kerasulan dari Rasul Paulus. Sehingga dia nyatakan, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Kamu adalah surat Kristus oleh pelayanan kami. Itulah buah karena pelayanan dari Rasul Paulus di jemaat Korintus. Itulah menjadi surat Kristus. Bagaimana Injil yang mereka terima, bagaimana Kristus yang mereka terima sebagai surat, sebagai kekuatan kepada mereka. Itulah pelayanan Rasul Paulus yang bukan ditulis dengan tinta, bukan pada loh-loh batu seperti perjanjian lama di papirus-papirus. Bagaimana Alkitab atau firman-firman itu disatukan dari kulit-kulit kayu atau papirus, dikatakan bukan di soal itu, tetapi oleh loh-loh daging, yaitu hati manusia. Di loh hati kita yang terdalam, di lohuk-lohuk ni rohamido amang inang tersurat berita na uli dihita salutna atong hamudo surat ni Kristus yang harus dibaca oleh semua orang. Atong hita do surat ni Kristus hita do amang inang naing jahaon ni salhut halak. Kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang nantinya. Mungkin ada dalam keseharian kita Bapak Ibu, ada surat izin, ada surat keterangan kesehatan, ada surat terbuka ketika ke presiden ada sesuatu yang pelik atau suatu protes, tetapi semua orang yang membaca. Ada surat rahasia, tetapi ada surat juga surat kaleng yang tidak tahu tempat dan alamatnya. Ini sering juga di HKBP Hamangindangnya, bagaimana kalang pendeta itu dibuat surat kaleng supaya pindah secepatnya begitu undang mata ulaunya ya Kamangindang, surat kaleng. Tapi ada juga surat wasiat ya Bapak Ibu, ketika orang tua kita sudah ujur, mungkin supaya anak-anak, supaya generasi, supaya anak paru main, hela buru, tertib dalam yang tinggal natoras imara surat wasiat. Tetapi bagaimana lebih dari situlah Bapak Ibu, surat Kristus, surat cinta Kristus yang dibaca semua orang Bapak Ibu saudara pada saat ini. Itulah berita Injil yang kita sudah terima oleh pemberita-pemberita Injil Bapak Ibu saudara, oleh tuan-tuan pendeta dahulunya, sehingga kita inilah orang Batak yang terpilih, orang-orang Batak yang dipilih Tuhan, yang diutus Tuhan, yang sudah menerima
kekuatan oleh Injil yang telah diperbarui, yang telah ditransformasi oleh Tuhan pada saat ini. Molo suruh barita nauli, itu dia hitak kamang. Kalau tidak datang Injil, kemana kita? Orang Batak pasti Bandung juga. Tidak akan kita tempuh. Mungkin hola lihat-lihat di Bonapasogit dohita. Tetapi dengan kekuatan Injil, bagaimana go internasional orang-orang Batak, Malo, Pistar, Marede hita, gudang aka artis ni halak Batak kate, molo dibering halak Batak, Malo, Marede. Jadi itu juga bagian surat Kristus yang terbuka Bapak Ibu, yang dibaca oleh semua orang. Jadi budu pehita tardok di Indonesia nanti halak Batak doi. Jadi dari suara kita, dari perbuatan kita, mungkin tingkah laku kita, atau mungkin dari keeksisan kita, manang di Haji Gulot tapi manang di keberaniat tapi rai. Tidak Pak. Kalimantan Ranunga nang saparopat wilayah Kalimantan dengan Batak kate tu Papua dok tu asing nai bahwa hak suku neson sedia mah di tanah Batak ate sedia mah suku Turaja muladong di son Kalimantan hapi hita ngasudibe taingani luat ni Indonesia. Karena apa? Kita berani oleh Injil, kita berani karena doa Bapak Ibu, kita berani karena buah keselamatan dari Kristus dan mabiar kita dan tahutan kita. Itulah menjadi surat yang dibaca, surat Kristus yang dibaca semua orang Bapak Ibu Saudara. Karena itu dengan pesta jubileum 125 tahun HKBP, bagaimana kita Bapak Ibu supaya kita dilihat ada surat Kristus yang dibaca, surat cinta Kristus yang dibaca semua orang. Karena itu mari kita perlihatkan Bapak Ibu Saudara dengan cahaya Kristus kepada kita. Mari kita menjadi terang. Orang Batak HKBP yang berkilauan, yang dibaca, yang dilihat orang dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara atong buhado bainota. Bukan HKBP secara institusi, bukan hanya membangun fasilitasnya, tetapi bagaimana gereja yang hidup dengan misi. Itu dikatakan bagaimana kita dengan gereja HKBP bermisi, jemaat yang misioner Bapak Ibu Saudara. Seperti dikatakan Emil Brunner, gereja yang hidup adalah gereja yang bermisi. Itulah yang kita lakukan pada saat ini di jubileum 125 tahun HKBP Bapak Ibu. Bagaimana kita mengutus para misionar, para pendeta muda, para calon pendeta ke Afrika dan beberapa tempat yang ada di Afrika. Mari dengan itu Bapak Ibu kita melihat bagaimana buah dari penginjilan HKBP, sehingga kita secara HKBP di dalam intent HKBP dan juga di luar HKBP kita juga akan memberitakan berita Injil Bapak Ibu Saudara. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca semua orang bagaimanapun kehidupan kita. Karena itu mari kita Bapak Ibu dengan karakter Yesus, dengan gaya sikap Yesus, mari kita melihat itu. Kita adalah sebagai surat Kristus, surat cinta Kristus yang penuh kasih, yang semua dibaca orang. Tetapi mungkin sudah terdegradasi Bapak Ibu, unang mania nanti. Tetaplah kita Bapak Ibu, surat yang terbuka, surat ni Kristus, surat cinta Kristus yang semua dibaca orang. Mungkin ada seperti dosen di sini dulu karena melihat mahasiswa dia tertarik menjadi orang Kristen. Tetapi bagaimana dengan pengalaman Mahatma Gandhi di Kolombo, di ribuan mahasiswa
Kristen pada saat itu, dia pernah berujar, seandainya kekristenan hanyalah khotbah di bukit, maka saya telah menjadi Kristen. Tetapi karena hidup orang-orang Kristenlah, maka saya tidak mau Kristen. Artinya gaya dan hidup orang Kristen yang dilihat oleh Mahatma Gandhi tidak lagi mencerminkan ajaran hidup dari Tuhan Yesus. Dia menjadi kecewa dan tidak mau mengikut Kristus. Bisa saja Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai anggota keluarga, sebagai Bapak Ibu, mari kita cerminkan dengan imitatio, dengan contoh di rumah kita Amanginang, menjadi pendoa, menjadi yang mereka lihat kita adalah surat Kristus. Bagaimana Bapak Ibu surat keluarga-keluarga kecil memberitakan Injil, mengatakan Yesus adalah juru selamat di hal yang kecil, di hal yang berdoa. Bapak Ibu, itulah janji kita, mengajar mereka untuk ikut nantinya kepada pengajaran-pengajaran Kristen Protestan. Apakah masih tanggung jawab kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita membangun karakter di gereja kepada kayalak pemuda-pemudi remaja Bapak Ibu saat ini? Mari kita menyuguhkan, mari mengantar mereka Bapak Ibu ke sekolah minggu. Mari Bapak Ibu dengan remaja kita, dengan KTB kelompok tumbuh bersama atau PA, supaya menjadi surat Kristus, surat cinta Kristus mereka yang terbaca semua orang Bapak Ibu. Karena zaman yang semakin pelik Bapak Ibu, kalau tidak Injil kita tanamkan sedini mungkin menjadi surat Kristus yang terbaca. Kemana nantinya mereka Bapak Ibu Saudara. Karena itu momentum 125 tahun Zending HKBP, mari dengan semangat mengabarkan Injil Bapak Ibu, menggerakkan malam misi, menginternalisasi anggota jemaat dengan kewajiban kita Bapak Ibu, bukan hanya kewajiban, bukan pilihan, tetapi keharusan Bapak Ibu. Bukan pilihan mau menginjili, tetapi keharusan jemaat misioner HKBP mau mengabarkan Injil Bapak Ibu Saudara. Mari dengan pesta Zending 125 tahun Zending HKBP, mari kita mau dibentuk. Mau kita dengan gereja-gereja marsada-sada supaya aktif, efisien melakukan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita dengan secara permanen membuat pekabaran Injil sending kita dan juga membuat alokasi dana anggaran untuk kita semua di HKBP Bandung Reverbanda, Ikodoh Mahamua Manginang, ale-ale di Sending, di Tikion, asalam berhasil. Itulah buah. Tanpa misi gereja itu tidak berhasil, kata Emil Brunner. Jadi gereja yang hidup adalah gereja yang bermisi. Bapak Ibu Saudara, ladang sudah banyak Bapak Ibu yang menguning siapakah yang diutus Tuhan ke sana, seperti khotbah di 2 minggu yang lalu. Siapakah? Ladang sudah mengunung Bapak Ibu, sudah banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Siapakah yang akan diutus oleh Tuhan? Mari Bapak Ibu kita mengatakan, inilah aku, utuslah aku Tuhan untuk ladang yang sedang menguning sekarang. Itulah tugas kita Bapak Ibu sebagai jemaat misioner yang memampukan pekabar-pekabar Injil semuanya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita ulangi lagi dengan semangat Zending kita yang akan mengutus 12 misionaris ke Afrika dengan nyanyian yang kita sudah dibuat oleh para pemberita Injil di 218 ayat 4 dan 5. Kita buka Amang Inang di
atau HP kita, iPad kita bisa Amanginang, karena di bahasa Indonesia lain terjemahannya yang Amanginang, tapi di bahasa Batak itu lebih jelas. Di 218 ayat 4 dan 5. Tim IT tolong itu teksnya ada ya. Oke. Ayat 5 Bapak Ibu. Di Afrika Rodi halasina dohot Asia. Oh Jesus panondang sai sondang Roma sombatu di mata. Oh Jesus panondang sai sondang iman. Asa Roma sombatu Selamat Jubileum 125 tahun Zending HKBP. Kita diberangkatkan dengan sukacita. Kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat ni Kristus yang dibaca nadijaha sude nang hita portibion nang hajongjongata atong diborhati mahita akamang kita diberangkatkan dengan kamu adalah surat Kristus yang dibaca semua orang sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami diperdengarkan pada Jubileum 125 tahun Zending HKBP. Kami Tuhan disapa oleh firman Tuhan. Kamu adalah surat Kristus, surat cinta Kristus yang dibaca semua orang. Biarlah perenungan firman Tuhan pada pesta Jubileum 125 tahun HKBP Tuhan pada saat ini yang dirayakan seluruh jemaat HKBP di Indonesia bahkan di dunia. Tuhan, biarlah kami Engkau semakin pakai Tuhan. Kami adalah surat Kristus, surat cinta Kristus yang dibaca semua orang dengan perbuatan kami, dengan tingkah laku kami, dengan perbuatan kami, dengan kami mau Tuhan memberitakan firman Tuhan. Karena kami sudah menerima keselamatan, menjadi anak-anak Tuhan. Tugas utama kami memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Biarlah melalui 125 tahun Zending HKBP semangat
Injil kami kobarkan. Kami mau Tuhan diutus dengan surat Kristus, surat terbuka tentang kasih Kristus. Berilah kami Tuhan kemampuan, berilah kami Tuhan memperlengkapi hati kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai pemuda, remaja, bahkan sekolah minggu. Kami diutus Tuhan untuk tanggung jawab kami memberitakan Injil di rumah tangga, di instansi kami, di mana kami tempat berpijak. Tuhan, di mana kami berada, di mana kami berjiran dengan tetangga kami, kami mau memperlihatkan etika kami, perangai kami, supaya kami dibaca mereka adalah surat Kristus yang mampu menolong, yang memberikan warna kasih, yang mendesain dengan gaya dan kehidupan Kristus nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh diperdengarkan pada pesta Jubileum 125 tahun Zending HKBP. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga inilah kami bangsa Batak dari buah Injil itu, sehingga kami menerima keselamatan, sehingga kami menerima pencerahan dari Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai, sehingga orang-orang Batak adalah berkat Tuhan, menjadi orang-orang yang terberkati, orang-orang yang berhikmat Tuhan, orang-orang yang bernyanyi, singing the church Tuhan. Engkau pakai semua aras kehidupan kami, dan kami dimampukan go internasional sampai kemanapun. Kami berani karena kekuatan kami diberangkatkan dengan Injil, dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak goyah, kami tidak takut karena Tuhan sudah memperlengkapi kami dalam kehidupan kami. Biarlah tugas tanggung jawab kami sebagai pemberita Injil Tuhan, kami tunjukkan, kami perbuat Tuhan, supaya lewat perangai etika kami, dari kami buah hati kami Tuhan, menjadi tulisan, menjadi semua orang bisa membaca di sekeliling kami, di Jawa Barat, di Indonesia, dan di tempat di mana kami bertugas berpijak Tuhan, baik di rumah tangga bersama anak-anak dan remaja dan pemuda, bahkan pahopu dari para opung Tuhan, tetap mereka memberitakan Injil dengan kasih sayang, supaya mereka membaca bahwa opung, bahwa orang tua adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh generasi demi generasi di HKBP, di orang Batak Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya Engkau buahkan Tuhan menjadi berbuah yang terbaik bagi kami, karena Tuhan memberkati kami adalah surat Kristus yang dibaca, surat cinta Kristus yang akan dibaca semua orang. Terima kasihlah. Inilah kami HKBP Tuhan pada pesta juga nanti sore, pesta puncak Jubileum 125 tahun HKBP. Kami mau Tuhan ikut ambil bagian, mensyukuri kuasa Tuhan atas berita Injil yang kami terima, sehingga inilah kami Tuhan, buah-buah dari Injil yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Begitu juga Tuhan program-program gerejamu secara pusat, distrik, resort, dan juga untuk Huria Bandung Reformanda. Biarlah kami Tuhan membuat alokasi dana untuk zending kami Tuhan ke depannya, memberikan yang terbaik, bahwa kami adalah jemaat Tuhan, jemaat yang bermisioner. Begitu juga Tuhan dengan para orang tua kami, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, Engkau berkati di setiap kehidupan mereka, di setiap kebahagiaan rumah tangga mereka. Engkau semakin berkati Tuhan kehidupan mereka, dengan berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada saudara-saudara kami, kepada Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami membawa ke hadapan Tuhan bangsa dan negara kami, kiranya berikan Tuhan yang terbaik dari pemimpin teratas sampai ke bawah. Demikian juga Tuhan untuk alam yang Tuhan ciptakan, biarlah kami Tuhan memberitakan Injil juga dengan kepada alam, ke semua makhluk, dengan kami menjaga
pelestarian lingkungan supaya indah Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit amang cihu tajulu, amang MCH-an, inang nyonya resi hombing berupa seribu, amang elhu tasoit, amang Julian Daniel Tobing, amang erdoluk seribu, inang nyonya Sinaga baru tambah, inang nyonya Sitorus baru tambun, amang Huta Galung, inang nyonya Tampu Bolon baru samosir di rumah sakit Tuhan, amang Simbolon, amang Depak Pahan, amang Amanulang, amang Sintua KM Panggabean, amang Sintua El Purba, inang nyonya Panjaitan baru Sitompul, inang nyonya Huta Barat baru Sirigar, inang nyonya Sitorus baru Sirait, amang Sintua RT Panggabean, inang nyonya Sintua Hasinaga Borusi Burian, yang juga yang kami tidak tahu Tuhan, juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, biarlah kuasa Tuhan, biarlah Yesus sebagai tabib yang agung, kami berseru Tuhan, biarlah penumpangan tangan-Mu, pelawatan Tuhan yang kudus itu menjamah mereka sehingga terjadi keajaiban, kesembuhan buat orang tua kami yang sudah lanjut usia, buat saudara-saudara kami Tuhan di jemaat-Mu Hakai Bandung Reformanda. Begitu juga Tuhan para jemaat Tuhan yang merindukan anak, kami tahu adalah kuasa Tuhan dalam kehidupan yang telah Engkau satukan dalam rumah tangga Kristen. Biarlah Tuhan buah hati mereka dalam kekudusan kebahagiaan rumah tangga Engkau Tuhan berikan indah pada waktunya. Kami yakin itu adalah keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan terjadi pada jemaat Tuhan yang sangat merindukan buah dari pernikahan mereka Tuhan. Begitu juga untuk anak kami Timothy Simbolon, biarlah Engkau semakin berkati Tuhan, semakin bisa lancar nantinya berkomunikasi. Tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk anak kami Timothy Simbolon. Begitu juga untuk kehidupan para remaja Naposo, biarlah Tuhan Engkau pakai menjadi surat Kristus yang dibaca orang dengan perakai etika tingkah laku mereka ke depannya. Inilah kami Tuhan jemaat Hakai Bandung Reformanda yang merayakan Pesta Jubileum 125 tahun Zending HKBP dengan bentuk desain kami, dengan pertanyaan, dengan nanti sore Tuhan. Biarlah itu menjadi pujian syukur kami Tuhan atas Tuhan memberikan pemberita Injil dan kami diselamatkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.